Pernah nggak sih kamu mikir kenapa di negara kita yang aturannya super longgar buat mulai usaha, justru banyak banget bisnis kecil yang tutup sebelum 5 tahun. Padahal modal bisa mulai dari dapur rumah, izin gampang, peluangnya banyak. Tapi kenapa ya tetap susah buat bertahan? Kalau kamu punya usaha atau mau mulai usaha, dengerin cerita ini sampai selesai. Karena pola yang bakal aku ceritain di sini itu yang nentuin usaha kamu bakal tumbang atau naik kelas. Jadi gini, di negara kita buka usaha tuh gampang banget. Kamu bisa jualan makanan dari rumah, bisa dropship, bisa bikin jasa kecil-kecilan, nggak perlu izin rumit, nggak perlu sertifikasi panjang, nggak kayak di beberapa negara maju yang banner-banner ketat sampai bikin pusing. Tapi justru karena terlalu mudah, banyak orang mulai usaha tanpa persiapan. Modal ada, gas, teman sukses, ikut, lagi tren, nyemplung. Dan akhirnya, sebagian besar usaha kecil itu cuma bertahan di bulan-bulan awal. Karena yang dipikirin cuma jualan apa, bukan gimana caranya bisnis ini bertahan. Sampai suatu hari, orderan mulai sepi, persaingan naik, pelanggan pindah, dan bisnisnya pelan-pelan mati. Aku sering banget ketemu cerita kayak gini. Ada orang buka usaha makanan rumahan, awal-awal rame, karena keluarga bantu promosi. Tapi begitu hype turun, mereka bingung. Kok sepi ya? Kok orang lain jualan sama kayak aku bisa rame? Karena nggak ada riset, nggak ada target pasar, nggak tahu siapa pembeli. Sebenarnya ada juga yang buka toko online. Orderan awal lumayan, tapi karena semua dilakukan manual, lama-lama capek sendiri. Chat numpuk, stok berantakan, pelanggan lama pergi karena balasnya lama. Bisnisnya mati bukan karena nggak bagus, tapi karena sistem di belakangnya nggak kuat. Cerita kayak gitu banyak banget. Nah, di sisi lain, ada juga sebagian kecil yang justru berhasil. Modal biasa aja, rumah di gang kecil, usaha kecil-kecilan, tapi kok bisa berkembang? Jawabannya bukan hoki, tapi pola. Setiap usaha yang bisa naik kelas itu selalu punya 3 kesamaan. Pertama, mereka mulai dari riset, bukan ikut-ikutan. Mereka tahu siapa pelanggan mereka, bukan cuma jualan ayam, tapi jualan ayam buat pekerja kantor yang buru-buru. Bukan cuma jualan skincare, tapi skincare buat anak kuliahan yang duitnya pas-pasan. Begitu tahu pasarnya jelas, mereka tahu harus jual apa, harga berapa, packaging bagaimana, jam operasional kapan. Kedua, bisnisnya nggak bergantung sama satu orang. Bukan semua dikerjain sendiri. Ada alur kerja, ada catatan, ada SOP kecil-kecilan. Karena kalau bisnis cuma jalan ketika kamu yang ngerjain, itu bukan bisnis. Itu cuma pekerjaan yang bentuknya dagang. Ketiga, mereka berani digitalisasi. Mulai dari catatan stok, rekap transaksi, promosi, sampai komunikasi pelanggan. Usaha yang bisa naik kelas itu selalu meninggalkan cara-cara pure manual. Coba bayangin, 2 orang jualan hal yang sama. Yang pertama, catatan stok masih di kertas. Semua dipegang sendiri. Promosi cuma kalau sempat, nggak tahu siapa pelanggan tetapnya. Yang kedua, catatan udah pakai aplikasi. Stok otomatis kebaca. Pelanggan tetap diberi promo kecil. Postingan terjadwal. Orderan rapi. Produk sama. Lokasi sama. Bahkan harga bedanya tipis. Tapi yang satu tumbang. Yang satu jalan terus. Bukan karena produknya, tapi karena sistemnya. Kamu pernah nggak lihat usaha yang produknya biasa aja, tapi kok rame? Atau sebaliknya, ada yang produknya enak banget, tapi sepi. Karena di dunia usaha, produk itu cuma salah satu faktor.
Yang bikin usaha bertahan itu manajemen, konsistensi, dan pemahaman pasar. Kalau tiga hal itu kuat, produk biasa pun bisa naik kelas. Kalau tiga hal itu lemah, produk luar biasa pun bisa tumbang. Jadi, kalau sekarang kamu lagi mulai usaha atau punya rencana buka usaha, jangan cuma mikir jualan apa, mikir juga kamu jual ke siapa, sistemnya gimana, catatannya rapi nggak, promonya jalan apa nggak, digitalnya sudah dipakai belum? Karena usaha kecil itu bisa banget naik kelas. Banyak contohnya, mulai dari dapur kecil, gang sempit, meja sederhana semua bisa tumbuh kalau fondasinya kuat. Dan ingat, bisnis itu bukan soal siapa yang mulai duluan, tapi siapa yang siap bertahan lebih lama. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.